Salam sang debaters, berani bertanya, berani ditanya. Kawan-kawan, sebelumnya saya minta maaf karena saya agak terlambat ya, 12 menit. Maklumlah, karena kondisi tubuh yang masih belum 100% fit ya kawan-kawan ya. Tetapi malam ini kita akan berbicara hal-hal yang menarik di dalam perdebatan kemarin, ya kan? Tarik kawan-kawan. Nah, ini yang harus kita beritakan kepada orang banyak, ya kawan-kawan ya. Begini kawan-kawan, kalian sudah mendengar diskusi saya kemarin ya, di mana si Fakhrudin melakukan banyak blunder sebenarnya. Ketika saya berdebat, di otak saya, di otak dia, kan udah disiapkannya jawabannya ini nih. Ya. Dan saya sudah tahu, kalau mengenai jalan keselamatan, di dalam dunia perdebatan Facebook, selalu diambil adalah surah Maryam 71 dan 72. 71 terutama ya. Makanya dia sudah menyiapkan jawaban. Tetapi dia salah kaprah. Bahwa saya tidak akan pernah menanyakan apa yang sering-sering ditanyakan orang, kawan-kawan. Ya, maka dia seperti kecolongan. Nah, yang kedua, apa yang ditanyakan dia itu saya sudah tahu mengenai hadis yang masuk ke surga itu orang gila, anak-anak, baru yang wafat dalam kondisi tidur. Maka dari itu dia pun tidak tahu bahwa saya sudah tahu itu kan, saya makanya ketawa-ketawa aja. Masuklah. Nah, kawan-kawan, ketika kami mulai berdebat, dia mengeluarkan, dia tidak paham apa artinya keselamatan dan janji keselamatan. Ya kawan-kawan ya, dia hanya paham seolah-olah janji keselamatan itu adalah keselamatan. Belum, itu masih janji. Ibarat kita kampanye-kampanye selalu kita janjikan, kalau saya terpilih, maka saya akan memberikan A, B, C, D, E, F, G. Begitu dia terpilih, dia lupa memberikan itu. Ya kawan-kawan ya. Nah itulah yang terjadi kemarin. Nah, adalah satu fakta bahwa ketika kita berkata jalan keselamatan, menurut Fakhrudin itu yang pertama orang yang mati jantungan ya, tidur dia mati. Dia bingung, gak ngerti bahwa dia sebelum mati jantungan, kalau dia mati dewasa, mana ada anak-anak mati jantungannya? Dari mulai lahir sampai dia sebelum mati kan pasti ada dosa. Masa itu langsung dihapuskan gara-gara dia mati jantungan? Berarti banyak dong orang yang mati jantungan masuk surga. Kalau bayi, oke lah, bayi kan. Nah sekarang, dia bilang, maaf ya, aku agak risih juga di YouTube ini, debat kami kemarin sampai sekarang masih dolar kuning kawan. Jadi aku ganti kata gilo dengan pesong. Bahasa itu, pesong atau ritik, ya kan? Nah ritik doayon kayak yang gila lah namanya. Jangan sering-sering saya menyebut kalimat ini dulu kawan-kawan, paham ya? Pesong lah gitu. Nah, jadi dia bilang orang pesong masuk surga. Paham nggak dia? Apa penyebab? Mana ada orang dari lahir sudah pesong? Ya kan? Orang pesong itu rata-rata itu semua dewasa. Baik karena disakiti orang, gila dia. Baik karena narkoba, obat-obat terlarang, bisa gila orang kan. Putus cinta, segala macamnya. Tidak ada orang dari lahir itu langsung gila. Belum pernah saya dengar itu. Jadi orang ini berpikir bahwa syarat untuk ke surga itu adalah tidak punya ingatan, ya kan? Enak sekali dong. Nah, ini yang nggak mereka ketahui. Enaknya di mana ya? Kalau kayak saya, begitu saya mau mati misalnya, saya gila kan saya. Antukan kepala ini ke tembok kan sering itu jadi titik 2, biar lebih keren tambah titik 4, ya kan? Lama-lama titik 6, kayak di film-film kungfu itu kan. Nah,
Kalau sudah pesong, masuk surga katanya. Berarti jalan keselamatan itu kegilaan bisa menghapus dosa. Kan demikian. Kepesongan bisa menghapus dosa. Apa kalian setuju? Saya saja heran berpikir-pikir seperti itu kawan-kawan. Penebusan dosa atau jalan penghapusan dosa lewat kepesongan. Aneh, apa bisa lewat kepesongan kita langsung kita jadi ke surga? Wah, nggak masuk akal saya itu kawan. Ya kan? Sementara dia dengan tegas mengatakan jalan ke surga adalah beriman kepada Tuhan, kepada Nabi, dan kepada kitab suci. Orang pesong apa beriman? Kan tidak. Artinya dia tidak memandang agama apa. Yang penting pesong. Masuk ke surga. Jadi kalian dapat bayangkan. Andai kata surga nanti isinya orang pesong semua. Apa yang terjadi? Coba aku tanya dulu kalian. Orang pesong semua kan di sana. Rambutnya gimbal-gimbal. Memang sih mereka kan sudah saya bilang di debat itu. Tidak mampu menjelaskan ketika di surga menggunakan tubuh apa. Nggak mampu orang. Karena ilmunya nggak ada. Kalau kita kan jelas. Ada ayatnya. Kenapa tidak digunakan di sana? Karena daging ini sudah terkutuk. Kan demikian. Sesuatu yang terkutuk tidak bisa masuk surga. Harus ditinggalkan. Inilah mereka tidak paham kawan-kawan. Kita kasihan. Jadi kalau diberitakan ini seberita-beritanya kepada semua orang tiap hari, saya percaya orang-orang itu rela mereka rela pesong asal ke surga. Kalau ada jaminannya, misalnya ada terbukti ini orang pesong yang sudah ke surga, saya akan ikut agama itu kawan. Enak, ya kan? Jadi sebelum saya masa akhirnya ini saya buat kejahatan terus. Tiba-tiba sudah apalah kan, gila lah saya, pesong. Cap. Setelah saya pesong, ke surga. Hore, mampus kalian, aku bilang. Kalian capek-capek ibadah, capek-capek membaca, capek-capek menghafal, ya kan? Capek menghafal kawan. Belum tentu dia ke surga. Tetapi orang pesong bisa masuk surga. Yang pesong ini siapa sekarang? Aku jadi ikut pesong gara-gara si Bahrudin ini kawan. Aduh. Nangkap kalian aku masukkan? Masuk nggak itu kepikiran kalian? Bagaimana orang pesong adalah jalan keselamatan? Dengan kepesongan kita masuk surga kata si Bahrudin. Saya heran. Terus dia bertanya, bagaimana dengan anak-anak cacat mental? Kan sudah saya bilang, orang buta itu. Dia mengatakan, beda orang buta dengan itu. Sama-sama cacat. Dia lahir cacat. Karena orang cacat mental tidak ada itu setelah besar. Dari kecilnya itu kan lahir cacat, itu maksud dia. Selagi dia masih hidup, apabila sampai akil balik, orang tuanya yang berperan di sini kan bukan dosa dia, kata Yesus. Bukan dosa orang tuanya. Setidaknya dasar apa yang diperkenalkan kepada dia? Pertama, bawalah dia untuk dibaptis. Kalau dia Kristen ya dibawa, artinya dia sudah murid Yesus. Selesai. Setelah itu, ya ajarilah mengucapkan Yesus, Tuhan dan Juru Selamatku. Nah, selesai. Ya sudah itu aja, gak usah banyak-banyak lah. Tuhan pun tahu bahwa orang ini sama seperti si Adam pertama. Tidak punya pikiran ya, karena dari lahir. Ya kan? Nah, jadi kawan-kawan, dia tuanya sudah bilang, bukan karena dia itu. Bukan permintaan dia jadi, lemah pikiran. Bukan permintaan orang tuanya. Itulah dikatakan agar kuasa Allah dinyatakan dalam diri dia. Apakah mereka bisa ke surga? Bisa, tergantung orang tuanya sekarang. Jadikan dia murid Yesus, itu yang pertama. Setelah itu, ajar dia mengenal Yesus. Minimal, Yesus Tuhan dan Juru Selamatku. Selesai. Seperti orang yang disalib. Tidak banyak yang dibilangkan dia sama Yesus. Ampuni aku, mengaku dosa dia kan. Bapak, jika kami layak dihukum, katanya. Dia mengaku dosa. Ampuni aku, jika engkau datang sebagai Raja Surgawi. Raja segala raja maksudnya, ingatlah akan aku. Ya 2 kalimat itu aja. Jadi bagaimana sama anak-anak ini kita ajari? Ya ajari. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. 10 tahun umurnya, masa nggak bisa mengucapkan itu aja kau ajari? Kecuali dia sudah bukan cacat mental lagi, tapi ada cacat bawaan fisik. Misalnya lidahnya nggak apa, itu udah ngeri sekali ya. Kita pikir, Tuhan pun tahu adil akan adil kepada mereka.
Bukan kan dibilang bukan karena mereka itu. Mana ada dia diminta jadi seperti itu? Mana ada orang tuanya meminta dia jadi seperti itu? Agar kuasa Tuhan dinyatakan dalam diri orang ini. Ya kawan-kawan. Setelah itu apa? Ajari dia. Bapak ampuni dosaku seperti aku mengampuni orang yang bersalah kepadaku. Udah itu aja. 2. Pertama, apa dia bawa dibaptis dalam nama Yesus, biar jadi murid Yesus. Baru ajari dia mengaku, bilang ampuni aku Bapa karena aku berdosa seperti aku mengampuni orang bersalah. Baru yang ketiga, engkaulah Tuhan dan juru selamatku. Yesus, engkaulah Tuhan dan juru selamatku. 2 itu. Bahkan ada 3 kan? Sementara orang yang disalib di sebelah Yesus hanya 2 kalimat dia, nggak lebih. Bukannya dibaptis dia dalam nama Yesus. Dia sudah dewasa lagi. Itulah enaknya bicara ke Kristen ini. Dasarnya ada kuat. Lah kalau orang itu apa dasarnya? Tak ada. Maaf ya, kemarin saya katakan bahwa orang-orang Kristen lebih ceria. Ya karena menyanyi di gereja kan. Kalau orang, maaf ya, kawan-kawan yang Muslim kan tidak ada menyanyi mereka itu. Karena ada di hadis itu ya, nyanyi itu kayak suara iblis ya, lonceng juga kan. Kalau anak-anak kan senang itu dibawa ke gereja, bawa lah dia. Ada yang bertanya, pesong itu apa? Artinya pesong ritik gila sama itu ya. Kalau saya pakai gila nanti YouTube-nya dolar kuning kayak debat saya kemarin dolar kuning kawan-kawan. Setelah saya penggal-penggal videonya baru tahu saya letaknya di mana. Kenapa kuning? Kuning artinya nggak ada iklan. Sayang sekali apa yang nonton udah 20.000 lebih. Saya mengupload videonya Somad mengenai apa namanya itu Fajar Aswan. Kan saya potong pas itu dolar kuning juga belum saya publis. Berarti oh inilah permasalahannya itu saya bilang kan. Oke kawan-kawan, sekarang saya buka room. Silakan masuk si Cepot Gila, Pot. Cepot Gila. Halo. Cepot Gila. Halo. 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 Ya, kamu langsung bicara ya. Saya dengar. Ya, jelas suara saya ya. Ya. Ini mau tanya yang kemarin saya nonton debat Lae yang mengenai adakah keselamatan di dalam Al-Qur'an di zaman Musa. Ya. Di situ yang saya lihat waktu siapa tuh Pak Safrudin ya. Pak Safrudin menanyakan itu ada kata-kata menurut Tuhan mereka, tapi ada kata Tuhan mereka. Ya, saya bingung. Yang membuat saya bingung ini kenapa di Al-Qur'an mengatakan Tuhan mereka. Berarti kalau Tuhan mereka berarti bukan Tuhannya orang agama Muslim. Sebenarnya itu yang mau saya pertanyakan. Dari situ aja berarti sudah menampakkan bahwa perbedaan antara Tuhannya Yahudi dan Tuhannya orang Muslim. Bagaimana itu, Lai? Coba. Terima kasih ya. Jadi begini, memang di dalam kitab suci Al-Quran banyak tertulis begitu, Tuhan mereka. Tapi ketika kita minta kepada mereka, itu mereka ngeyel. Tidak, itu maksudnya Tuhan yang sama, katanya. Itulah sebabnya kemarin saya tanyakan kepada dia, apakah Musa masuk surga? Dengan apa dia ke surga? Karena dia sudah membatasi nonton video itu bahwa terima kepada Allah SWT, Nabi dan kitab suci. Musa kan tidak melalui itu, tidak mengenal. Sampai Nabi Isa pun tak mengenal. Dan demikian. Nah, ada lagi nanti ungkapan Tuhan-Tuhan mereka itu seperti berhala. Demikian. Itulah pengertiannya di sana. Lanjut, apalagi? Ya, sama yang saya nggak masuk akal itu lah yang orang gila itu. Saya menurutnya setuju pendapat dari Lai itu kemarin dia diomongin. Jadi benar juga yang bilang Lai, lebih baik orang nggak usah naik haji, jadi gila semua aja masuk surga langsung. Makanya saya cepot gila ini biar masuk surga, Pak. Aduh. Tapi kita bisa maklumilah kawan-kawan kita Muslim itu mungkin dari segi pikirannya
dari Qur'annya, ya kan. Nah, yang saya tonton kemarin debat Lai itu saya sudah cukup jelas itu. Saya mendukung gitu. Jelas sekali, sudah sangat jelas. Kebetulan saya juga sudah mengikuti Lai dari tahun 2011 loh, Le, di Facebook. Wis, mantap. Iya, dulu waktu itu ada debat si Mawar siapa, Biro. Ya. Oh, ya. Tahu. Nah, itu zaman itu saya udah kenal Lai itu, makanya Ya. seneng lah. Oke, gitu aja, Le. Mungkin nanti Terima kasih Cepot Gila. ya. Cepot Gila, semoga kamu masuk surga karena gila ya.